Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustan Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada Bapak Ibu semua tentang P3K tenaga teknis. Nah, jadi tentang P3K tenaga teknis di mana ini merupakan langsung perintah dari Bapak Joko Widodo yaitu Presiden Republik Indonesia. Akan tapi Bapak Ibu, informasi ini saya kutip dari berita liputan6.com. Seperti apa informasinya nanti kita lihat secara bersama-sama dan jangan di skip videonya. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STDD Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @arifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa berikut nomornya di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak informasinya berikut ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan tentang perihal berita terbaru kembali dari liputan6.com yaitu perihal P3K tenaga teknis. Seperti apa videonya coba kita lihat. Di sini saya beri informasi atau beri judul dengan banyak peserta tak lulus, Jokowi minta passing grade seleksi P3K dikaji ulang. Nah, coba kita lihat. Liputan6.com Jakarta. Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar nilai ambang batas atau passing grade seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K dikaji ulang. Hal ini menyusul banyaknya peserta ujian yang gagal dalam tes P3K karena tingginya passing grade. Kami laporkan kepada Bapak Presiden memerintahkan kepada kami untuk dikaji terkait dengan berbagai kemungkinan, apakah itu perankingan atau seperti yang lainnya. Jelas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Azwar Anas di Istana Kepresidenan Senin 12 bulan 6 2023. Jadi tadi pagi Bapak Ibu. Nah, hanya saja Bapak Ibu, ini yang tetap menjadi pertanyaan saya adalah yang bersangkutan atau Bapak Kemenpan RB ini melaporkan perihal yang tahun 2022 atau 2023. Nah, seperti itu. Seandainya untuk tahun 2022 nantinya itu seperti apa? Nah, jadi jawabannya nih untuk yang tahun 2022 atau 2023 itu yang perlu dipastikan. Coba kita lanjutkan kembali. Dia mengakui banyak peserta seleksi P3K termasuk honorer yang tidak lulus ujian. Bahkan kata Azwar Anas, tingkat kelulusan P3K dosen hanya 31% dari jumlah tenaga yang dibutuhkan. Berarti ini soal passing grade yang diajukan oleh instansi pembina yang tinggi atau karena memang kompetensi teknis mereka banyak yang tidak bisa mereka kerjakan, ujarnya. Selain itu, Azwar Anas mengatakan hanya 3% posisi pranata komputer atau ahli IT yang lolos seleksi tes P3K. Padahal jumlah tenaga pranata komputer yang dibutuhkan pemerintah sebanyak 10.000 orang. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita misalnya berdasarkan hasil tes seperti ini, maka otomatis banyak yang tidak akan lulus Bapak Ibu. Coba kita langsung pada informasi selanjutnya. Untuk itu, dia akan menelusuri penyebab banyaknya peserta yang tak lulus seleksi P3K. Apakah dikarenakan pertanyaan ujian atau SDM? Di sisi lain, Azwar Anas menuturkan banyak non-ASN atau honorer yang sudah lama mengabdi. Sementara mereka yang telah mengabdi ada banyak yang sudah 15 tahunan ada, yang 10 tahun juga ada. Nah, ini banyak yang usul kepada kami butuh afirmasi. Kami membuat skenario, tutur Azwar Anas. Sekali lagi, ini untuk tahun 2022 atau 2023. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB, Abdullah Azwar Anas meminta kepada Badan Kepegawaian Negara untuk membuat simulasi dan kajian terkini terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang kita sebut dengan P3K. Hal ini dilakukan karena adanya masukan dari berbagai media sosial maupun secara langsung kepada Menpan RB terkait nilai ambang batas atau passing grade. Saya sudah bahas soal passing grade dengan BKN. Pertama, kita sedang simulasi beberapa hal soal penyesuaian passing grade untuk potensi ada afirmasi-afirmasi, ujar Azwar Anas dalam keterangannya pada Kamis 4/5. Kemudian kedua, nanti akan dikumpulkan puluhan instansi pembina supaya ke depan kebutuhannya instansi pembina bisa tetap terjaga dengan hasil rekrutmen yang ada.
Berdasarkan reformulasi dan simulasi yang akan dilakukan BKN, kini sedang dimatangkan dan nantinya bisa diputuskan adanya potensi afirmasi bagi penentuan ambang batas seleksi P3K. Sekali lagi ini untuk tahun 2022 atau 2023. Berbagai masukan terkait passing grade yang disebut menyebabkan sejumlah peserta dinyatakan tidak lolos itu sudah kita bahas. Tapi tentunya Kementerian Pan-RB dan BKN juga harus melibatkan instansi pembina karena instansi pembina yang mengusulkan skema passing grade sesuai dengan kebutuhan mereka terangnya. Nah, sekali lagi yang menjadi pertanyaan adalah skema ini dilakukan untuk tahun 2023 atau di tahun 2022 yang sudah terjadi ini Bapak Ibu. Nah, ini yang kita nantikan sebenarnya. Nah, seandainya memang untuk tahun 2022 jadi bersyukur bagi yang tidak lolos karena passing grade, yang lolos secara peringkat itu mungkin ada kemungkinan bisa lolos untuk tahap berikutnya. Akan tapi kalau misalnya ini digunakan sistemnya atau reformulasinya untuk tahun 2023, jadi Bapak Ibu di sini harus mengikuti tes ulang seperti itu. Nah, ini yang ditunggu-tunggu oleh para P3K tenaga teknis yang telah gugur massal tersebut. Coba kita lanjutkan. Di sini terkait nilai passing grade ditentukan masing-masing instansi. Perlu diketahui, nilai passing grade ditentukan oleh masing-masing instansi pembina atau intonasi sektoral masing-masing jabatan fungsional. Sementara soal-soal dalam CAT disusun oleh instansi pembina masing-masing jabatan bersama konsorsium yang terdiri atas berbagai perguruan tinggi. Jadi memang Bapak Ibu untuk nilai P3K tenaga teknis di sini itu tidak seperti guru, di mana kalau guru hanya dilakukan oleh Kemendikbud. Nah, sedangkan untuk teknis ini dilakukan penilaiannya oleh berbagai masing instansi pembina. Jadi misalnya pembina A ini membawahi untuk jabatan apa saja seperti itu Bapak Ibu. Sehingga Kemenpan RB ini tidak bisa memastikan atau tidak bisa langsung mengambil kebijakan bahwasanya ini harus dikumpulkan terlebih dahulu masing-masing instansinya ini untuk dilakukan reformulasi seperti apa ke depannya seperti itu. Nah, pertanyaannya di sini juga tidak disebutkan Bapak Ibu. Setiap pemberitaan itu tidak disebutkan apakah nantinya untuk tahun 2022 atau di tahun 2023. Ini yang masih diambang yang masih bingung. Orang-orang masih bingung yang di sini. Sedangkan untuk P3K tenaga teknis di tahun 2022 itu mengiranya informasi simulasi atau reformulasi ini itu digunakan untuk di tahun 2022 yang dimana sudah digaungkan mulai dari kemarin-kemarinnya, sudah diaspirasikan. Nah, sebenarnya yang mereka tuntut itu yang seperti itu, bukan nantinya untuk kedepannya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sehingga kalau masih kedepannya itu kan masih tes. Nah, itu yang dipermasalahkan sebenarnya. Ini yang perlu mungkin harus ada salah satu informasi lanjutan. Nah, misalnya untuk tahun 2022 ya sudah. Nah, misalnya tahun 2023 ya sudah seperti itu. Sehingga ada kebijakan atau ada keputusan. Kalau misalnya seperti ini, maka rekan-rekan pasti banyak mengharap masih. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ingin menanggapi, silahkan tanggapi video ini. Dan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa Bapak Ibu untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STDD Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @arifin_. Kali ini Abah Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abahchannel.com. Serta seandainya Bapak Ibu ingin berkontribusi pulsa pada Abah Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa berikut nomornya di bawah ini. Semoga bermanfaat dan jadikan Abah Channel sebagai teman bagi Bapak Ibu untuk mencari sebuah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.